Setiap 30 September terus diperingati sebagai hari bersejarah pilu yang tidak akan pernah terlupakan hingga jutaan kali diingat untuk generasi berikutnya dan berikutnya harus terus diputar ulang dan diputar ulang. G30 SPKI adalah salah satu peristiwa kelam dalam sejarah bangsa Indonesia. Meski tidak lagi untuk diulang, namun peristiwa pemberontakan G30 SPKI tersebut tetap harus dikenang dan diambil hikmahnya. Pada tanggal 30 September 1965, terjadi pemberontakan PKI yang terjadi di Jakarta dan Yogyakarta, serta penculikan terhadap 10 perwira Tentara Nasional Indonesia. Tragedi 30 September 1965 menjadi luka lama yang tak kunjung sembuh dengan masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. PKI dikenal sebagai gerakan yang kala itu disebut bertujuan menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno. Tak hanya itu, gerakan ini disebut-sebut sebagai gerakan untuk mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Kala itu tragedi G30 SPKI dipimpin Ketua PKI D.N. Aidit. Peristiwa ini terjadi pada malam hari, bahkan tepatnya saat pergantian hari. Gerakan ini mengincar sejumlah perwira tinggi TNI Angkatan Darat. 3 di antara 6 jenderal yang menjadi target pembunuhan dilakukan di kediamannya. Sisanya diculik dan mengalami penyiksaan di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Pasukan pengawal Presiden Soekarno yang biasa disebut Cakrabirawa dimanfaatkan PKI, yang pergerakannya dalam hal ini dipimpin perwira Angkatan Darat Letkol Untung. Pasukan Cakrabirawa diperintahkan untuk menangkap sejumlah jenderal dalam keadaan hidup ataupun mati. Ada 7 orang jenderal yang gugur dalam peristiwa tersebut, antara lain Letjen Ahmad Yani, Maijen TNI Raden Suprapto, Maijen TNI Mas Tirto Darmo, Maijen TNI Siswondo Parman, Brigjen TNI Donald Ishak Panjaitan, Brigjen TNI Sutoyo Siswo Miharjo, Letu Pierre Andreas Tendean, Ajudan Jenderal Nasution. Setelah peristiwa kelam itu terjadi, Presiden Soekarno didesak untuk membubarkan PKI. Soekarno lantas meminta Maijen Soeharto untuk membersihkan seluruh unsur pemerintahan dari pengaruh PKI. PKI kemudian dinyatakan sebagai pihak yang berada di balik gerakan tersebut. Penangkapan besar-besaran terjadi. Siapapun yang tercatat sebagai anggota PKI ditangkap. Bahkan orang-orang yang dianggap atau diduga sebagai simpatisan atau terkait PKI turut ditangkap. Tak hanya penangkapan besar-besaran, peristiwa kelam Indonesia ini disebut-sebut menewaskan ratusan ribu orang. Terjadi tak hanya di ibu kota, namun juga di seluruh wilayah tanah air. Di masa sekarang, peristiwa bersejarah ini memberikan banyak pembelajaran bagi generasi muda. Literasi sejarah adalah sesuatu yang sangat penting, sehingga generasi muda bisa menempatkan sesuatu teks dan narasi peristiwa di masa lalu di dalam konteksnya. Sejarah G30 SPKI itu juga bisa dijadikan sebagai pedoman untuk menghadapi masa depan. Dari peristiwa ini kita bisa belajar bahwa Tuhan tidak mengubah nasib sesuatu bangsa sebelum bangsa itu mengubah nasibnya sendiri.
Generasi muda juga harus belajar bahwa sebagai penerus bangsa, jangan pernah melihat masa depan dengan buta. Kita harus pergunakan peristiwa masa lampau yang dapat dijadikan kaca benggala daripada masa yang akan datang. Seperti perkataan Presiden Indonesia Bung Karno berkata, "Janganlah melihat ke masa depan dengan mata buta. Masa yang lampau adalah berguna sekali untuk menjadi kaca benggala daripada masa yang akan datang." Sebagai penerus bangsa, seharusnya kita mampu mengambil pelajaran berharga dari sejarah G30 SPKI. Kita harus mampu berpikir lebih jauh melangkah ke depan, yakni mampu memetik hikmah atau pembelajaran yang telah disampaikan oleh sejarah, kemudian mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya ke dalam realita kehidupan berbangsa dan bernegara kita saat ini dan di masa yang akan datang. Itulah sejarah mengenai peristiwa gerakan 30 September 1965. Semoga dengan mengenang peristiwa ini, kita sebagai bangsa Indonesia selalu bersyukur dan negeri kita senantiasa dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Berharap semoga ke depan generasi muda dapat mengukir prestasi-prestasi yang membanggakan bagi negara Republik Indonesia.